Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di Zoom meeting pada kali ini. Salawat beserta salam kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Windy Kurnia Putri, NIM 20042297, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan Adapun judul dari presentasi saya pada kesempatan kali ini ialah Sejarah Masyarakat Indonesia mulai dari manusia purba, masa kerajaan, masa kolonial, dan masa pasca kolonial. Yang pertama, manusia purba Indonesia. Manusia purba di Indonesia telah ada sejak zaman Kuartir, atau dapat dikatakan telah hidup sejak 600.000 tahun yang lalu. Pertama kali didapati di wilayah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Indonesia, zaman Diluvium menurut Dr. von Koenigswald terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas, yang mana masing-masing lapisan tersebut memiliki fosil manusia purba tersendiri. Yang pertama, Diluvium bawah, lapisan tertua, terdiri dari Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di daerah Sangiran. Yang kedua, Diluvium tengah, tokohnya Dr. Eugen Dubais, yaitu Pithecanthropus erectus, manusia purba telah mampu berdiri dengan tegak. Diluvium atas, Homo soloensis, manusia outback termuda ditemukan di Ngandong, dan Homo wajakensis, wajak tulang agung. A. Kebudayaan manusia purba Indonesia. Manusia purba Indonesia sangat primitif. Kebudayaan daerah Pacitan berupa kapak genggam. Yang ketiga, kebudayaan Ngandong. Di Ngandong ternyata telah melakukan sedikit perkembangan dengan tidak hanya menggunakan kapak genggam dari batu, namun juga mulai menggunakan tulang. C. Pola hidup manusia purba Indonesia. Yang pertama, hidup bergantung pada alam, berburu dan mengumpulkan makanan, atau bisa kita sebut dengan food gathering. Yang kedua, kehidupan manusia purba, yaitu nomaden, atau berpindah-pindah. D. Masa Homo sapiens. Homo sapiens berarti manusia yang cerdik, telah ada sejak 20.000 tahun yang lalu. Hidup sudah mulai menetap, sudah mulai bercocok tanam, menghasilkan makanan sendiri atau food producing. Perbedaan manusia purba dengan Homo sapiens antara lain, volume ruang otak manusia purba lebih kecil dibandingkan Homo sapiens, sehingga dapat disimpulkan bahwa otak mereka lebih kecil. Manusia purba memiliki tulang rahang bawah yang lurus ke belakang, atau dapat dikatakan mereka tidak berdagu. Manusia purba memiliki tulang kering yang lebih menonjol ke depan. Manusia purba memiliki tulang rahang yang besar dan lebih kuat serta gigi-gigi mereka yang kuat. Nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Kemp dan Heine Gautam, nenek moyang Indonesia berasal dari dataran Asia. Yunan, Cina Selatan berpindah ke daerah selatan daerah Vietnam pada 1500 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Umumnya disebut Austronesia. Bangsa Austronesia yang mendiami Indonesia disebut bangsa Melayu. Mereka dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, bangsa Proto-Melayu. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu memasuki Indonesia melalui 2 jalur, yakni jalur barat
Malaya hingga Sumatera, dan melalui jalur timur, Filipina hingga Sulawesi Utara. Dikenal dengan kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Peninggalannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Yang kedua, bangsa Deutero Melayu. 500 sebelum Masehi memasuki Indonesia. Peralatan sudah terbuat dari logam, di antaranya perunggu, besi seperti kapak corong atau kapak sepatu dan nekara. Selanjutnya, pola sosial manusia purba. Pertama, bangsa Proto dan Deutero Melayu sudah tidak lagi nomaden atau dapat dikatakan telah tinggal menetap. Mereka mulai melakukan cocok tanam serta peternakan. Dua bangsa Proto dan Deutero Melayu yang tinggal di daerah pesisir hidup dengan pelayaran serta perikanan. Selanjutnya, pola kebudayaan. Manusia purba Indonesia sudah melakukan teknik pembuatan barang pecah belah yang terbuat dari logam dan besi. Mereka telah mengenal teknik penenunan kain. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya barang pecah belah yang dilapisi kain. Mereka yang hidup di daerah pesisir telah bisa membuat perahu dalam membantu kegiatan sehari-hari. Mereka sudah mampu membuat peralatan kesenian seperti hiasan yang terbuat dari batu, perunggu, ataupun manik-manik. Nekara yang mereka buat pun terdapat ukiran serta lukisan gajah, perahu, merak, dan sebagainya. Kemudian pola kepercayaan terdiri dari dinamisme dan animisme. Adapun dinamisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwasannya setiap makhluk hidup dan benda mati memiliki kekuatan gaib. Animisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwasanya setiap makhluk hidup dan benda mati adalah dewa atau Tuhan. Kemudian masa kerajaan. Yang pertama adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi, dibawa oleh para musafir dari India, antara lain Maharishi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahiyien. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Berdiri pada abad ke-5, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Rajanya ialah Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai berupa yupa. Yupa tersebut merupakan tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Berdiri pada abad ke-5 di Jawa Barat. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Punawarman. Peninggalannya yaitu 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Ciaruteun, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang didirikan oleh Raden Pata pada 1478, pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Salah satu peninggalannya, Soko Majapahit. Soko Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah, berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Benda bersejarah ini adalah hadiah dari Prabu Wijaya kelima yang diberikan kepada Raden Pata ketika menjadi Adipati Noto Projo di Galagahwangi, Bintoro, Demak pada 1475 Masehi. Yang selanjutnya, Kerajaan Ternate. Berdiri pada abad 13 Masehi, berada di Maluku Utara dan beribu kotakan di Simpalu. Rajanya yaitu Zainal Abidin. Dan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Selanjutnya, masa penjajahan di Indonesia. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yang merupakan wilayah masuknya rempah-rempah ke Eropa.
1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan terhenti. Kemudian B. Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1522 yang pada kemudian penjajahan Belanda. Selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tanam paksa ini disebut juga sebagai Kulturstelsel yang artinya sistem kultivasi di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Dengan menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda, sebagai gantinya para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Zaman liberal Hindia Belanda. Kemudian penjajahan Jepang. Pada Maret 1942, tentara Jepang dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa disebut Romusa, ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa. Tentara Jepang mendidik, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda di Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Keruntuhan kedudukan Jepang pada Perang Pasifik, Amerika Serikat menjatuhkan bom
atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian yang terakhir, masa pasca penjajahan. Periode kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berakhir ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pergerakan nasional dari tahun 1900-an sampai 1945. Periode Revolusi Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1950. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal periode Revolusi Indonesia. Periode Revolusi Indonesia berakhir ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Periode demokrasi liberal berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi liberal dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Periode demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Kemudian periode demokrasi terpimpin berakhir setelah Indonesia